jangan sampai kita berharap, sering kali kita berharap masalahnya hanya karena kita mengucapkan kalimat tobat, terus kita merasa menjadi wali Allah, terus tiba-tiba kita menjadi orang yang paling beriman hanya gara-gara kalimat tobat yang diucapkan sekali dua kali. Sungguh demi Allah, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kebiasaan Allah di masa-masa sebelum kita, bahwa setiap orang yang mengatakan dirinya beriman, dirinya bertobat, dia akan diuji atas apa yang dia ucapkan. Kita sudah bersungguh-sungguh bertobat dari riba, tunggu ada waktunya kita akan diuji. Kita diberi kesempitan oleh Allah, di situ akan dicoba mau lari kemana Anda, ke bank lagi atau tidak. Nak cari ke bank lagi atau lari kepada Allah, itu yang Allah akan lihat nanti kesungguhan kita. Ada kasus di Jogja, beliau seorang PNS pegawai negeri, seorang ibu-ibu pegawai negeri. Itu beliau mengundang saya ke rumahnya untuk diskusi terkait perihal riba, karena beliau tidak mengerti tentang riba. Kemudian saya datang ke rumah beliau, dari zuhur sampai asar saya ketemu beliau. Jadi ada mungkin 3 jam saya diskusi dengan beliau tentang riba itu. Efeknya beliau bertobat dan menangis waktu itu. Si ibunya menangis, bertobat dari riba katanya. Kemudian saya nggak tahu kalau ternyata itu direkam sama suaminya. Jadi suami beliau itu waktu saya diskusi ini rekam. Ibunya itu nangis itu direkam. Saya tahunya itu rekaman itu dikirimkan ke saya. Pagi harinya saya telepon suaminya karena saya ada urusan pekerjaan dengan suaminya. Saya telepon itu dari zuhur sampai asar sampai lepas maghrib itu enggak diangkat. Padahal berkali-kali saya telepon beliau. Saya merasa saya bukan debt collector gitu ya. Kalau saya diacuhkan itu rasanya aneh. Jadi perasaan saya aneh aja kenapa saya telepon dari siang sampai sore tidak dijawab dan tidak dibalas atau tidak ditelepon balik. Setelah itu saya putus asa, ya sudah mungkin belum mau terima telepon saya. Pagi harinya lagi siang beliau ganti telepon saya, menyampaikan ke saya, Pak, kemarin telepon saya dari siang sampai maghrib saya acuhkan, saya abaikan, saya mohon maaf. Dia bilang begitu. Itu semata-mata karena saya malu, kata dia. Malu kenapa, Pak? Malu, Pak Ustadz, kemarin Bapak kesini saya yang undang. Kesini menyampaikan bab riba, kita diskusi panjang lebar. Bahkan istri saya sampai menangis gara-gara itu, dan rekamannya sudah saya kirim ke Bapak. Tetapi kemarin, Pak, kemarin siang itu waktu saya pulang dari kerja, di rumah itu ada motor skuti baru. Dan itu kredit. Karena saya lihat ada skuti baru dan kredit, saya tahu itu kredit, saya marah sama istri saya. Istri saya tuh bilang, kamu nangis-nangis apa artinya ini di depan Ustaz? Kamu pokoknya marah lah ya. Saya aja yang Islamnya baru seumur jagung aja mengerti bahwa itu haram. Terus saya tanya, kenapa sebenarnya Pak? Ada apa? Kok bisa-bisanya istri Bapak nurunin Mio skuti baru? Istri saya bilang begini, Pak, jawabannya, anakmu, Pak, yang perempuan itu minta motor. Sudah dari kemarin itu minta motor. Lah saya sebagai orang tuanya masa iya nggak bisa belikan motor? Akhirnya ya saya belikan, dan saya belikan hari itu juga diantar katanya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Allah menguji. Bisa lewat suami, bisa lewat istri, bisa lewat anak, bisa lewat orang tua, bisa lewat manapun. Ada yang diuji dengan seperti itu, ada kebutuhan dari anak. Kalau dia memang belum benar dalam bertobat, maka dia masuk ke sana. Artinya ujiannya gagal. Ada yang diuji dengan hinaan dan cacian. Begitu dia bertobat dari riba, istrinya mencaci, suaminya mencaci maki, orang tuanya mencaci maki, dianggapnya sok suci lah,